Udah hampir sebulan lebih kita nggak pernah dengar Mas Bintang lagi ngomel gitu. Nah kita mau dengar ngomel dia. Baik, saya persilakan Mas. Siapa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya itu Bang Jalih Bitung. Iya. Tamu. Karena kita udah lama nih. Pengen denger apa pengalamannya selama 9 bulan. Ya, cerita di balik pondok pesantrennya Bang Jalih Bitung ya. Apa ini? Nah, karena tapi katanya sudah itu ya, sudah beres ya. Walaupun ngomong ABC nggak ada masalah, nggak wajib lapor lagi ya. Sudah. Sudah idah. Sudah lepas masa idah. Baik, kita persilakan Bang Jalih Bitung. Saya persilakan. Aja Bang Jalih. Kita dia 5 menit. Ya, mau lama-lama juga nggak apa-apa. Ini banyak yang mau dengar ini, yang serem-seremnya kayak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu mengucapkan begini. Selamat buat oposisi abadi. Karena dari saya baru lahir kecil, beliau itu udah jadi oposan. Dari zaman Soekarno, Soeharto sampai sekarang lah ya. Orde lama, orde baru, sampai orde reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus kepada abang kita, mudah-mudahan beliau benar-benar jadi pamungkas dalam perjuangan kita semua, amin. Sesuai dengan namanya, sesuai dengan doanya Sri Bintang Pamungkas. Takbir ya. Yang saya hormati Bang Nur Lapong selaku pemilik hajat, teman-teman, para aktivis, para bunda, para mujahid dan mujahidah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya yang paling dalam. Selamat berjuang semua ya. Saya tidak bisa menyampaikan apa-apa nih. Jadi sekedar berbagi aja. Ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman saat kami dipesantrenkan. Sebenarnya saya bukan di penjara. Ini perlu kita sampaikan juga sama teman-teman aktivis. Saya hanya disuruh istirahat saja. Halo. Karena apa? Karena pada tanggal 9 Oktober waktu itu, saat sahabat kita Januar Akbar ditangkap, kemudian tanggal 10 Oktober saya dijemput. Kalau penjahat itu kan mestinya ya bukan seperti saya, gede, tinggi, serem gitu. Nah, untuk menjemput seorang Jalih Bitung aja harus pakai 4 mobil kan, menurut saya terlalu luar biasa. Iya. Nah, kemudian saya juga bertanya-tanya, apa salah saya gitu. Sampai 3 minggu kami masih berdebat dengan Januar Akbar. Dia juga sudah marah-marah, apa salah kita gitu. Saya bilang begini, ya udah kita ikuti saja dulu seperti apa permasalahan ini. Karena BAP yang dibuat sendiri saja, menurut saya pertanyaannya saja sudah keliru. Bagaimana kita menjawabnya? Dan ini sampai ke persidangan. Maka 4 bulan 120 hari di Mapolda, usai pengajian Jumat itu kita pimpin, kemudian saya mengambil mimbar itu untuk menyampaikan perpisahan dengan teman-teman bahwa 3 hari yang akan datang kami sudah masuk ke 120 hari masa penahanan, dan atas perintah undang-undang saya, Jalih Bitung dan kawan-kawan ini harus dibebaskan jika tidak terbukti bersalah, kecuali satu hal,
ada dugaan-dugaan yang bisa dianggap bersalah, maka kami harus disidangkan dan dilimpahkan ke kejaksaan. Akhirnya sempat membuat heboh juga di Polda. 23 Januari kami dibawa dengan 2 barakuda dan 9 iring-iringan mobil dari pejabat serta keluarga. Jadi belasan mobil yang mengiringi kami itu seakan terkesan saya ini kayak gembong teroris. Kalau gembong narkoba masih sedikit ya. Ini seakan-akan terkesan gembong teroris. Nah, mundur sedikit ke belakang, 18 Oktober waktu itu saya masih ingat sekali, Pak Argo Yuwono masih di Kadif Humas Polda Metro Jaya. Seluruh media hampir, tidak seluruhnya sih mungkin, hampir sebagian besar media mainstream itu memframing dan memblow up semua berita kita bahwa di situ kira-kira begini, 21 tersangka yang akan melakukan kerusuhan bla 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 ditangkap di Polda Metro Jaya. Namun yang sangat saya sayangkan, nah ini makanya saya sering mengkoreksi teman-teman jurnalis bahwa mengacu kepada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 warisan Pak Habibie itu ada tugas mulia dari para teman-teman jurnalis. Di samping dia juga merupakan haknya untuk melakukan kebebasan pers, dia juga punya tugas mulia yang menjadi kewajibannya atas dasar hak anggota masyarakat untuk mendapatkan informasi yang baik, benar, dan berimbang. Nah, menurut saya ini tidak ada keseimbangan informasi secara publikatif. Bagaimana dulu Jali Pitung seakan-akan seorang penjahat bersama teman-teman akan menunggangi mahasiswa untuk melakukan kerusuhan pada tanggal 20 Oktober dalam rangka menggagalkan pelantikan presiden. Saya penggagas organ taktis yang saya kasih nama itu Dewan Persaudaraan Relawan dan Rakyat Indonesia. Memang sengaja saya ambil inisialnya DPR RI. Kenapa itu saya ambil? Karena pasca 2122, ini saya sedikit agak panjang ya secara historis. Pasca 2122, Indonesia khususnya Jakarta ini terkesan agak sedikit mencekam. Ya, Bang Labong ya. Pasca 2122 itu 1.500 kurang lebih yang ditangkap di Polda. Kemudian ulama juga agak terproteksi. Mahasiswa belum hadir ya. Secara totalitas belum hadir. Maka saya mengambil inisiasi untuk membentuk organ Dewan Persaudaraan Relawan dan Rakyat Indonesia. Maka tanggal 30 Agustus di bulan yang heroik itu kita membuka karpet merah sebagaimana yang kita lakukan dengan tema Gerakan 30 Agustus Rakyat Menuntut Keadilan. Yang kita tuntut adalah salah satunya itu. Kita meminta waktu itu pertanggungjawaban Presiden Jokowi selaku presiden, karena waktu itu juga masih dalam proses transisi pasca pemilu ya. Jadi kita meminta dalam kapasitas beliau sebagai presiden, meminta pertanggungjawaban tentang peristiwa tragedi berdarah, tragedi kemanusiaan 21-22 Mei. Nah, kita meminta Pak Jokowi selaku presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mengungkap kasus tersebut secara terang benderang. Itulah historis bagaimana berdirinya Dewan Persaudaraan Relawan dan Rakyat Indonesia. Kemudian berlanjut dan berkembang 13 September bersama Bang Sri Bintang Pamungkas, itu masih kita kasih tema Gerakan Rakyat Menolak. Kemudian disusul dengan 20 September itu Gerakan Rakyat Menuntut, termasuk juga menolak. Termasuk satu diantaranya adalah karena tadi sudah disinggung oleh Bang Nur Lafong tentang dan Mbak Tati tadi tentang Omnibus Law. Kita saat itu sudah menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Jadi waktu itu belum lahir, mungkin sudah diwacanakan tentang Omnibus Law. Nah kemudian
di dalam pasca persidangan sepanjang 26 masa persidangan, saya selalu mengatakan di depan majelis hakim begini. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang mulia ketua majelis hakim, yang saya hormati para jaksa penuntut umum dan para penasehat hukum yang sangat saya cintai. Saya Muhyiddin Jali alias Bang Jali Pitung sesungguhnya tidak layak, tidak pantas hadir di persidangan ini. Karena saya hanya sebagai penonton saja. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang investigatif terhadap diri saya. Saya hanya dipertanyakan oleh pengacara saya, apakah Bang Jali Pitung kenal dengan orang-orang yang ada di sini? Jawabnya tidak. Dan sebaliknya, apakah saudara-saudara yang lain juga mengenal Bang Jali Pitung? Jawabnya pun sama, tidak. Ini yang membuat menarik. Sehingga saya bilang sama Akbar, Bar, kita ikutin. Saya ingin eksaminasi kasus dan perkara ini untuk modal perjuangan teman-teman nanti setelah kita pulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa? Artinya bahwa memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan adalah hak konstitusional masyarakat. Menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk apapun, dalam bentuk tulisan, demonstratif dan sebagainya, itu dilindungi oleh undang-undang. Bahkan sering saya mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun di negeri ini yang boleh melarang kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh Jali Pitung. Artinya apa? Artinya aksi-aksi unjuk rasa yang kita lakukan di depan DPR MPR itu merupakan sebuah amanat undang-undang yang baik dan benar serta konstitusional. Nah, mestinya kita berharap pada saat itu para anggota legislatif, para anggota dewan yang dikirim, yang kita pilih mewakili rakyat, tidak hanya mewakili partai. Perlu saya luruskan kembali, atau mungkin ini pendapat saya pribadi, mohon kalau salah atau keliru dikoreksi. Mereka duduk di sana itu bukan hanya semata-mata karena partai, betul? Mereka duduk di sana tuh karena kita, karena dipilih oleh kita. Maka predikatnya mereka adalah satu, sebagai legislator membentuk undang-undang, auditor sebagai pengawas anggaran, dan aspirator serta artikulator untuk menyampaikan aspirasi kita. Nah, kalau aspirasi kita tidak diterima, maka wajar kalau saya menduga telah terjadi disfungsi parlemen, betul? Lalu pertanyaannya, kita mau mengadu kemana? Maka terjadilah aksi besar-besaran, aksi non-parlemen yang disebut parlemen jalanan. Seperti sekarang yang dilakukan oleh Bang Lapong, kemudian teman-teman dari PPMI, SPSI, SPM, dan sebagainya. Begitu juga mahasiswa. Nah, tadinya kita berharap selain Bang Bintang, Egy Sujana, dan yang lain-lain, para tokoh-tokoh aktivis yang kritis, tokoh-tokoh nasional, itu membangun sinergitas, memberi edukasi kepada anak-anak bangsa, khususnya para adik-adik mahasiswa. Cuma memang beda. Sering saya katakan, kalau dulu 45 dan zaman-zamannya Bung Tomo itu teriak-teriak, teman-teman jurnalis pun sama. Kereta-kereta yang dicoret-coret, misalnya merdeka atau mati. Cuma dua, merdeka atau mati. Kemudian 65 juga sama, Pancasila atau komunisme. Nah, sekarang ini kan ada yang di pojok, ada yang di depan, ada yang di tengah, dan ada yang di belakang. Itulah makanya tadi yang disampaikan oleh Bang Bintang dan Mbak Tati, kita jadi lemah karena terkotak-kotak. Kalau saya pinjam istilah Bang Lapong tadi, ini udah banyak yang masuk angin. Adik-adik kita, misalnya ya, oknum-oknum adik-adik kita mahasiswa, kelompok-kelompok tertentu, ada yang pro, ada yang kontra. Demikian juga buruh. Nah, ini yang membuat kita jadi lemah. Maka sekarang saya ingin menyampaikan slogan semangat. Marilah kita satukan kekuatan dan kuatkan persatuan. Bukan mau makar, bukan. Ini mohon maaf, apalagi sekarang Pak Jokowi sudah jadi presiden ya.
kita hormati tetap beliau sebagai presiden. Tapi untuk melakukan koreksi itu adalah kewajiban kita, kewajiban para aktivis, kewajiban para anak-anak bangsa yang masih peduli dan mencintai bangsa ini. Cuma sayangnya memang banyak orang-orang yang punya gelar tinggi, banyak orang-orang yang punya pangkat berbintang, banyak orang-orang yang punya uang. Tapi satu yang tidak kita miliki, ini masih sangat miskin kita, adalah orang-orang yang masih mau peduli terhadap perjuangan demi keberlangsungan bangsa ini, demi menuju cita-cita proklamasi. Betul? Jadi kita nih platform berdirinya bangsa dan negara yang dikemas dalam singkat Pancasila dijabarkan oleh Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 hanya jadi macan kertas saja. Secara teoretik iya, tapi secara implementatif kita masih butuh, benar-benar butuh pengabdian untuk menerapkan bagaimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 45. Contoh misalnya tentang Omnibus Law. Nah ini kan juga perlu pembahasan yang lebih komprehensif. Saya dengar di beberapa media, termasuk di TV One waktu itu dibahas, para pakar ada yang menduga bahwa hadirnya atau lahirnya Undang-Undang Omnibus Law ini juga ada memiliki cacat formil dan cacat materi. Banyaklah masih debatable tentang Omnibus Law. Untuk itu maka tetap kita kawal, karena Omnibus Law ini bukan hanya tentang masalah tenaga kerja saja, bukan domainnya buruh saja. Banyak hal-hal lain yang menyangkut baik tentang lingkungan hidup, kemudian minerba, pertanahan dan lain sebagainya, yang tentunya perlu kita kawal dan kita perhatikan dengan seksama. Untuk itu bagi teman-teman yang merasa masih peduli terhadap bangsa ini, saya berpikir kita masih terus berjuang dan tidak boleh berhenti berjuang. Apapun resikonya, sepanjang itu kita menegakkan kebenaran, insya Allah Allah akan kasih jalan. Dan saya percaya bahwa polisi juga punya aturan-aturan, punya perundang-undangan yang pasti akan mendukung upaya-upaya para aktivis sepanjang itu dilakukan dengan baik dan benar, ya. Mungkin itu saja sebagai perkenalan saya dan sedikit pengalaman selama saya di pesantren. Jadi penjara jangan dianggap sesuatu yang menakutkan. Anggaplah penjara itu sebagai proses pembelajaran dan pematangan diri di dalam perjuangan, sebagai sebuah proses eksaminasi dan evaluasi, serta menyaring bagaimana kita punya teman-teman. Apakah dia benar-benar seorang pejuang sejati, apakah dia pecundang, atau dengan istilah saya yang baru, apakah dia pedagang. Cerita tentang masuk angin ini masuk dalam kategori pedagang. Jadi banyak orang yang memperdagangkan nilai-nilai perjuangan yang akhirnya mengkontaminasi perjuangan, sehingga orang-orang yang betul-betul peduli dan care terhadap perjuangan rakyat ini terkadang terkesan, ini aktivis bayaran, ya. Oh ini ada maunya, ini ada itu dan sebagainya. Saya lihat Bang Bintang dari dulu saya kenal, bahkan dulu saya cuma mimpi ketemu beliau, sampai akhirnya satu panggung podium berorasi. Saya baca koran dari masih zamannya pos kota 300 perak. Sampai sekarang dia belum jadi presiden, belum mau dia jadi menteri. Keinginannya beliau apa? Beliau ingin mewariskan jiwa-jiwa aktivisnya. Beliau ingin Indonesia ini sesuai dengan cita-cita proklamasinya. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.